Halo semua, di video kali ini aku mau cerita tentang cara aku mengelola gaji 3 juta. Ini sekedar cerita aja ya buat teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum kerja di tempat ini, aku tuh pernah jadi asisten dosen di kampus aku, dan itu dikasih fee per berapa jam kita ngajar. Jadi kalau dibilang ini gaji pertama aku, bukan sih. Aku udah pernah dapat fee dari hasil ngajar aku. Tapi memang gaji yang 3 juta ini aku hitung sebagai gaji pertama, soalnya memang itu hitungannya aku jadi karyawan normal gitu. Jadi bukan cuman yang berdasarkan jam aja, tapi memang udah full time gitu. Pertama, waktu terima gaji 3 juta, umur aku masih 21 tahun, jadi masih kuliah semester 7. Sebelum terima gaji pertama ini, aku udah kira-kira dan udah buat coret-coretan dulu mau dialokasiin kemana aja uangnya. Jadi waktu terima gaji udah langsung aku bagi-bagiin ke setiap posnya. Selain itu, aku juga udah buat perkiraan selama setahun aku bisa nabung berapa. Karena kalau nggak aku buat kayak gitu pasti bakal nggak ketahuan uangnya habis buat aku pakai apa. Mula-mula aku buat coret-coretan dulu, abis itu baru aku buat di Excel. Misalnya bulan Januari gaji aku 3 juta, itu pos-posnya buat apa aja, terus sisanya tinggal berapa. Gitu juga di bulan berikutnya, selalu aku buat format yang sama, dan itu sangat memudahkan aku buat periksa lagi pengeluaran di bulan sebelumnya. Sekiranya itu pengeluarannya penting atau nggak terlalu penting, jadi aku bisa pangkas pengeluarannya. Misalnya aja jajan aku udah terlalu berlebihan, itu bisa aku introspeksi lagi ke diri aku supaya mindsetnya jajan boleh, boros jangan. Bahkan aku ada buat catatan di sticky notes, itu isinya daftar apa aja yang jadi pengeluaran aku dan berapa yang harus aku tabung. Sticky notes ini aku tempel di balik case handphone aku supaya aku selalu ingat, dan itu memotivasi aku lebih kuat lagi buat nabung. Jadi pos pertama yang aku buat itu bukan tabungan, tapi apa aja yang harus aku keluarin. Pos yang pertama itu buat mama, aku kasih mama 500.000. Terus transport itu 24 hari, seharinya itu kira-kira aku keluarin 12.000. Totalnya itu 288.000, tapi aku buletin ke 300.000 soalnya takut ada apa-apa di jalan, jadi mendingan aku lebihin aja gak apa-apa. Buat paket data itu Rp50.000. Paket data ini sebenarnya kadang aku belinya yang 1 bulan 25.000, cuma 3 giga, tapi aku taruh di sini 50.000 buat cadangan aja. Itu aku pakainya memang sedikit karena di kampus itu udah ada wifi, jadi aku tinggal manfaatin aja wifi yang ada di segala tempat. Jadi ya memang gitulah, paket datanya nggak terlalu besar. Jajan atau pegangan itu Rp300.000. Kadang uang jajan aku itu masih ada sisanya dalam sebulan, tapi kadang malah kurang, soalnya buat keperluan kuliah juga itu aku ambil dari situ, misalnya buat fotokopi, buat print. Tapi kalau masih ada sisanya di jajan aku ini, pasti aku masukin lagi ke tabungan aku. Terus sedekah itu 100.000, soalnya dulu ada program gitu, jadi tiap bulan aku rutin transfer 100.000, jadi aku nggak pakai persentase buat sedekah. Total pengeluaran aku dalam sebulan itu kira-kira 1.250.000. Di sini aku juga nggak ada pos buat keperluan mandi atau lain-lainnya. Itu karena aku memang masih tinggal sama family, jadi kebutuhan yang pokok primer kayak gitu memang dari family juga.
jadi aku nggak perlu beli buat itu. Terus kalau buat skincare itu aku juga udah pernah jelasin di video sebelumnya. Itu aku memang nggak pakai skincare, jadi cuman pakai bedak bayi yang biasa aja. Jadi kalau buat skincare aku memang nggak ada pengeluaran yang gede-gede banget, bahkan nggak ada pengeluarannya sama sekali. Itu cuman beli bedak biasa aja pokoknya. Jadi sisa dari 3 juta itu ada 1.750.000. Setahun itu aku bisa nabung kira-kira 21 juta dari perkalian 1.750.000 dikali 12 bulan. Kadang kalau kuliah itu emang pengeluarannya itu nggak bisa kita kira-kira, soalnya kadang ada tugas yang pengeluarannya itu memang gede banget, tapi itu nggak rutin sih. Makanya aku nggak buat pos khusus buat pengeluaran di kuliah ini. Aku gabungin aja ke uang pegangan atau jajan aku. Tapi kisaran tabungan aku sebulan itu di angka 1,7 juta itu kurang lebih. Jadi kurang lebih pos pengeluaran aku seperti itu ya. Pengeluaran kita kan masing-masing pasti beda. Tapi aku gak bosen-bosennya bilang ke kalian bahwa jadiin cara aku ini minimal sebagai motivasi buat kalian bisa nabung dan gak melulu pusing mikirin pengeluarannya. Mudah-mudahan video yang aku buat ini selalu bermanfaat buat kalian. Tonton juga video yang lainnya, cara nabung 1 juta. Aku sertain di description box. Mohon dukungan kalian yang sangat berarti buat aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu aku ada update video baru. Bye-bye!